Oke, ini gimana Mbak Aci caranya nih supaya produk saya ini pas orang nyari tapi orangnya tetapnya mau beli ke apa namanya ke toko saya aja. Kalau misalnya barang saya lebih mahal sedikit Mbak Aci, tapi produk saya ini lebih bagus banget Mbak Aci, saya jamin ke kualitasnya. Gitu. Nah, jadi simpelnya adalah Bapak Ibu kalau di Shopee itu kan ada yang namanya kolom untuk deskripsi produk ya. Kolom deskripsi produk yang mana nanti Bapak Ibu ya deskripsi produk Bapak Ibu bisa menceritakan apa saja sih keunggulannya. Oh, misalnya dari produknya itu kualitasnya memang the best bangetnya paling bagus. Kemudian motifnya, motifnya itu motif printingnya dengan kualitas nomor 1. Gitu. Jadi dari hal-hal tersebut meyakinkan ya, biasanya customer juga akan pilih gitu. Kecuali misalnya ya kalau customer memang uangnya pas-pasan ya, tidak ada budget, uangnya minimalis, jadi yang ada masalah juga kalau dia mungkin mau beli yang kualitasnya biasa aja, dan itu nggak usah khawatir gitu ya, karena kita kan jualan kualitas gitu. Kemudian selanjutnya, biasanya kalau customer sudah melihat nih antara satu toko dengan toko lain, biasanya yang bikin melakukan keputusan adalah biasanya bikin menarik itu belum nanyain. Biasanya yang menarik adalah kalau misalnya kita ada diskon nih, atau misalnya stok yang ada di toko kita itu biasanya agak-agak sedikit terbatas, atau kita bisa bikin tulisan kayak limited edition. Gitu. Nah, itu biasanya adalah hal-hal yang membuat si customer itu merasa terpojok sehingga akan merasa buru-buru beli. Oh, ini limited edition, atau wah, ini lagi ada 10% khusus untuk hari ini aja. Wah, mereka biasanya akan cepat-cepat buru-buru beli. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu taktik Bapak Ibu untuk produknya tersebut. Jadi bisa pakai diskon atau bisa ditulis tuh limited edition gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah satisfaction. Satisfaction ini kalau dalam online ini tidak hanya yang namanya kecepatan pengiriman, ketepatan pengiriman itu maksudnya barang yang diminta sesuai dengan yang kita kirim ya. Kemudian yang paling penting adalah dari sisi pelayanan. Nah, pelayanan itu kalau di online seperti apa? Nah, jadilah Bapak Ibu seller yang responsif atau cepat untuk membalas chat gitu. Jadi kalau misalnya ada chat nanti dari customer, Bapak Ibu buru-buru nih untuk segera membalasnya. Karena apa? Sedikit saja tidak membalas chat, nah biasanya tuh customer akan beralih gitu ya, beralih. Jadi kalau bisa di chat sama customer nggak usah merasa gembira dulu nih, karena biasanya Bapak Ibu bukan satu-satunya customer yang mama tuh seller yang ini maksudnya boleh di mute dulu. Nggak usah tempat ramai. Oke, saya lanjutkan ya. Boleh di mute dulu yang Bapak tuh tidak di mute. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi jadilah seller yang responsif, cepat balas chat. Kemudian setelah itu jadilah seller yang edukatif. Seller. Nah, jadi ketika customer bertanya, ya biasanya kalau customer itu, walaupun kita sudah menulis deskripsi produk selengkap mungkin, sedetail mungkin, biasanya customer itu akan nanya lagi. Nah, itu adalah salah satu tugas kita untuk tetap bisa memberikan informasi yang baik kepada customer. Ya, jadi kita tetap harus bisa mengedukasi mereka tentang kegunaan dan fungsi dan keunggulan daripada produk kita. Gitu. Dan simpelnya yang terakhir adalah berikanlah pelayanan yang baik. Misalnya setelah barang itu sudah sampai ke customer, mungkin bisa dicat juga, mungkin bisa ditanyakan juga kualitasnya seperti apa, gitu, ada yang kurang atau tidak. Itu kan salah satu cara untuk kita bisa baik dari customer juga. Yang kedua, biasanya customer itu akan ingat, oh sellernya ramah sekali ya, gitu, saya senang nih kalau belanja di tokonya Bapak Ibu gitu. Jadinya pelayanan selalu dilayani, kemudian cepat, jadi mereka merasa terjamin, oh kalau ada apa-apa sellernya bisa bantu saya nih gitu ya. Jadi ini mungkin kisi-kisi yang biasanya customer lakukan, dan sekiranya Bapak Ibu pun juga nanti harus bisa melakukan apresiasi customer itu gitu, responnya ya.
Kemudian, nah ini selanjutnya kenapa sih Bapak Ibu harus coba jualan di Shopee? Mbak Aci, aku udah jualan juga kok online, tapi misalnya di sosial media, tapi misalnya di WhatsApp atau di Facebook gitu. Sebetulnya tidak ada yang sosial media tersebut gitu. Cuman Bapak Ibu mungkin perlu tahu sedikit kalau fungsi dari sosial media itu kan sebenarnya untuk apa sih yang utama? Fungsi sosial media itu kan yang utama kan untuk bersosialisasi, ya, saling berinteraksi, ya. Tapi kalau untuk berjualan, kami sih lebih mendukung Bapak Ibu berjualan di marketplace. Karena apa? Sistemnya sudah ada dan keamanan pun sudah kami jamin. Seperti itu bedanya, ya. Nah, kenapa sih harus coba berjualan online di Shopee? Gitu. Nah, simple yang pertama adalah kita fasilitasi dengan yang namanya support gratis ongkir. Jadi berdiri hingga saat ini kita support terus dengan gratis ongkir dan insya Allah tidak berhenti-berhentinya. Dan Bapak Ibu sebagai UKM, sebagai seller juga, nah Bapak Ibu harus benar-benar bisa memanfaatkan gratis ongkir ini. Jadi nanti bisa dipromosi ini ke para customer-nya, calon-calon customer-nya. Kalau di Shopee, ayo dong di Shopee aja, free ongkir. Bapak Ibu dapat penjualan enak dan si customer pun juga enak karena merasa diringankan oleh gratis ongkirnya Shopee, ya. Kemudian transaksi aman dengan garansi Shopee. Nah, jadi kalau Shopee ini kan punya sistem yang mana kita menjamin segala transaksi yang ada di dalam Shopee ini kita jamin keamanannya. Seperti yang tadi Aci bilang, jadi dari sisi itu akan merasa aman karena kalau terjadi apa-apa dengan pembeliannya, ya Shopee akan menjamin uangnya kembali atau barang pun diganti, ya ditukar. Kemudian dari sisi penjual pun juga aman. Amannya gimana? Shopee akan selalu memberikan notifikasi kepada Bapak Ibu apabila customer itu sudah melakukan pembayaran. Ya, jadi pembayaran yang valid itu Shopee akan ngasih tahu nih, oh si Aci sudah di tokonya Bapak Ibu gitu. Kemudian tapi jangan kirim dulu karena si Aci belum bayar. Gitu. Kemudian nanti setelah Aci bayar, nanti Shopee akan ngasih tahu lagi notifikasinya. Aci sudah bayar nih, yuk waktunya sekarang Bapak Ibu untuk mempersiapkan produknya untuk segera dikirimkan. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu proses untuk pengiriman barang. Intinya kita menjamin dua-duanya itu dalam keadaan aman dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian pengiriman mudah dengan bisa kirim. Jadi di sini ada macam-macam, ada JNE, GoSend, JNT Express, kita juga ada Shopee Express, Grab, GoSend, Si Cepat, Indah Kargo, dan ini semua bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan jenis barang yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu jual, kemudian nanti disesuaikan daerah tujuan, dan disesuaikan lagi juga dengan kenyamanannya Bapak Ibu. Kenyamanan Bapak Ibu gimana? Misalnya dekat rumah adanya, Mbak Aci dekat rumahku adanya JNT, oh ya udah Pak Bu, monggo aja pakai JNT karena biar tidak terlalu effort atau tidak terlalu usaha berat ya Bapak Ibu untuk nganterin barangnya ke counter. Gitu, atau dekatnya dengan JNE silakan pakai JNE, atau misalnya Bapak Ibu jualan barang yang makanan yang ingin cepat sampai, bisa pakai GoSend, bisa pakai Grab gitu ya. Kemudian jualannya kita mudah insya Allah karena aplikasi kita user friendly, jadi bisa ada update via feeds, kemudian bisa nge-share produk, kemudian bisa ngirim chat, kemudian bisa upload produk itu dengan mudah ya. Nanti langsung Aci ajarkan cara-cara upload yang mudah seperti apa ya. Kemudian layanan CS kita juga 24 jam, bisa telepon, bisa email, bisa live chat juga. Jadi sekiranya Bapak Ibu misalnya tengah malam, aduh Mbak Aci ini kok error, kenapa ya? Bapak Ibu nggak usah khawatir, bisa langsung call center CS-nya Shopee. Nah, jadi untuk sekarang ini apa sih yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam pandemi COVID-19 ini? Yang pertama tentu saja sebagai pembeli dan sebagai penjual. Tapi sekarang kan Aci nggak mungkin dong ngajarin Bapak Ibu sebagai pembeli ya. Gitu. Apalagi kalau udah pernah belanja di Shopee pasti nggak perlu diajarin lagi. Mungkin yang harus dipersiapkan adalah sebagai penjual. Nah, ini mungkin Aci bisa langsung praktek aja. Ini ada tim Aci, Rian, untuk bisa bantu menunjukkan share screen-nya untuk ini Shopee sebentar. Semuanya sudah pada download Shopee lah ya. Yang belum punya akun Shopee mungkin ada berapa orang, mungkin bisa di chat ya.
Ada berapa banyak yang belum download Shopee? Rian boleh share itu? Ya, Mak. Ya. Oke, share screen ya. Di itunya apa, Kak Aci, udah di itu belum? Udah dihilangin belum? Udah. Soalnya di gue. Udah. Oh ya, sip. Udah. Oke, jadi sudah. Oke. Pertama-tama buka dulu aplikasi Shopee-nya Bapak Ibu. Ini mungkin tutorial pertama bagaimana sih caranya untuk membuat akun Shopee. Ya, jadi pertama dibuka dulu aplikasinya ya. Kemudian di ujung kanan bawah itu ada tulisan saya, ada gambar saya. Itu coba diklik. Oke, nah ini setelah diklik itu biasanya di ujung kanan atas kalau Bapak Ibu belum bikin akun, di situ ada tulisan sekarang atau login. Nah, saya pengen tahu ini ada berapa, ada siapa ya yang belum bikin akun mungkin? Atau sudah semua? Kalau sudah semua, nanti simpel sih Bapak Ibu. Kalau untuk bikin akun seperti yang sudah kemarin-kemarin kami share juga di cara bikin akun, nanti Bapak Ibu tinggal daftar sekarang, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nomor handphone Bapak Ibu, ya. Kemudian nanti tinggal dicek SMS, ada nomor OTP, kemudian nanti tinggal dimasukin, bikin username dan password. Udah sesimpel itu, nanti produk sudah, nanti akun Bapak Ibu sudah jadi. Gitu. Nah, itu untuk bikin akun. Ada yang kesulitan nggak bikin akun? Boleh mungkin ngomong atau mungkin boleh di chat Bapak Ibu. Oke, lanjut aja ya. Lanjut aja, Mon, nggak usah tampilin itu. Nah, langsung tampil apps-nya aja. Oke. Nah, ya? Oke, nah kemudian ini mungkin selanjutnya aja, gimana caranya kita mengatur setting akun kita, ya. Jadi ini masih di bagian saya, ke bagian saya, kemudian Bapak Ibu silakan lihat di ujung kanan atas, ya, ada bagian seperti roda yang bergerigi, ya. Itu tandanya setting akun. Coba diklik dulu ya. Nah, ini pengaturan akun ya, Bapak Ibu. Pengaturan akun ini yang paling utama itu ada 3. Yang pertama ada profil, alamat saya, kemudian rekening bank. Nah, 3 itu yang nanti Bapak Ibu harus masing-masing harus isi. Nah, yang saya sharing dulu tentang untuk profil saya. Coba masuk ke profil saya. Oke, profil saya ini fungsinya apa sih? Fungsinya sebagai data-data diri Bapak Ibu lah intinya ya. Jadi coba balik dulu, Man. Nah, ini tadi kan ada di atas itu ada, nah ini ada, kita itu ada foto, ya, kita bisa pakai profil foto kita. Ya, halo, Arsi. Agak ngelet ya Arsi ya. Nah, Bapak Ibu mungkin agak ngelet sedikit, tapi yang udah dijelaskan tadi sebagian oleh Arsi bisa menjadi suatu ilmu buat kita semua. Sambil menunggu lagi sambungan ke Arsi, memang Bapak ingin
Kalau Bapak ingin Ibu bertanya, nggak apa-apa, diselah aja. Waktunya terbatas. Jika ingin langsung ditanyakan, tanyakan aja ke Mbak Harsi. Jadi nggak usah ragu-ragu ya, Bapak Ibu. Di sini kita open kesulitan-kesulitan dari Bapak Ibu. Langsung lontarkan aja ke Arsi, ke Shopee, ke pihak Shopee. Oke. Baru nyala. Silakan Arsi. Sorry, ini disconnect. Aduh. Disconnect langsung. Oke, makanya tadi saya kasih cerahan sedikit. Oke, dilanjut Mbak Arsi. Oke, boleh sih. Nah, kemudian kan sudah pilih tanggal ya, tanggal lahir. Kemudian nomor telepon pasti sudah otomatis masuk ya, karena tadi Bapak Ibu daftarnya pakai nomor. Nah, selanjutnya adalah isi email. Email ini kalau bisa email yang biasa aktif Bapak Ibu gunakan. Ya, emailnya. Nah, email ini penting sekali untuk digunakan Bapak Ibu, karena apa? Karena biasanya Shopee itu mengirimkan informasi ya terkait tentang penjualan atau ada notif-notif tertentunya di aplikasi, tapi juga melalui email. Ya, jadi email ini kalau bisa nanti diisi ya. Kemudian selanjutnya adalah akun sosial media. Nah, akun sosial media ini kami menyarankan untuk diisi juga, jadi bisa ngisi Facebook, Twitter, Instagram, lalu. Nah, jadi fungsinya ini adalah nanti kalau Bapak Ibu ya setelah upload produk atau mau memberikan informasi yang ada di Shopee ke tempat sosial medianya Bapak Ibu, itu udah langsung bisa ke-share atau sudah langsung bisa terhubung gitu. Nanti ini bisa dimasukin satu-satu, Facebooknya apa, Twitternya apa, Instagramnya apa, Google-nya apa gitu ya. Kemudian balik lagi. Oke, mungkin sudah cukup. Nanti kalau sudah cukup, di bagian kanan atas tadi ada checklist, nanti tinggal di checklist aja. Ya, coba. Nah, itu kanan atas tuh ya, ada tanda checklist oranye. Ya, checklist oranye ini nanti tinggal tandanya nanti apa yang Bapak Ibu sudah isi nanti tinggal tersimpan gitu. Oke. Kemudian setelah selesai ubah profil, kita selanjutnya yang penting kedua adalah alamat saya. Oke, kita klik dulu alamat saya. Oke, ini misalnya nanti adalah tambah alamat baru. Coba tambah alamat baru. Nah, nanti Bapak Ibu silakan masukin nama atau nama toko. Nama enaknya nama asli Bapak Ibu aja ya. Kalau misalkan jualan di rumah, silakan boleh nama di rumah gitu. Boleh misalnya nama Aci ya, Harsi, kemudian nomor telepon. Nomor telepon silakan masukin nomor teleponnya Bapak Ibu aja. Yang ngarang aja nggak apa-apa. Oke. Tuh, kemudian profilnya, kotanya apa, kecamatannya apa, jadi harus lengkap ya. Provinsi, kota, kecamatan, kode pos juga langsung dimasukin. Kode pos. Betul. Nah, terus nanti ditulis nih di bawahnya ada disuruh nama lengkap, alamat lengkap. Alamat lengkap itu misalnya Bapak Ibu pakai jalan. Misalnya Jalan Surabaya misalnya perumahan BSD perumahan apa sih? Di situ aku nggak tahu nih kalau di Tangerang ada apa. Perumahan Bumi Indah. Oke. Terus ini nanti jadi Indah Blok E. Ya, jadi ditulis secara lengkap nama jalannya, Jalan Surabaya, Perum Bumi Indah, Blok E4 nomor 22. Gitu, ya. Kemudian kalau sudah, lalu tinggal tulis jadikan sebagai pribadi, gitu bisa. Ya, jadikan alamat pribadi, alamat toko. Tapi enakan jadi langsung alamat pribadi aja, ya. Kemudian di bawahnya, ke bawahnya lagi, pilih lokasi. Nah, ini fungsinya nanti Bapak Ibu mau melakukan pengiriman atau misalnya pembelian menggunakan GoSend atau Grab ya yang diantarkan oleh kurir langsung ya.
gitu. Jadi bisa nanti pilih lokasi, pinnya nanti disesuaikan. Nah, ini nanti tinggal dicari nih. Nah, tuh. Sudah sesuai belum nih titiknya? Oke, kalau sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai nanti dia akan mencari, oke kalau sudah benar nanti dikonfirm, klik konfirmasinya, kemudian oh sudah lengkap semuanya, lalu klik kirim. Ya, klik kirim di bagian bawah. Ya, sudah, pokoknya anggap saja sudah. Back lagi aja. Oke, nah sudah jadi, kemudian kita back lagi ke halaman yang sebelumnya. Nah, yang terakhir yang penting adalah masukin rekening bank. Nah, rekening bank ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ya nanti kan segala transaksi yang ada di Shopee ini semuanya masuk ke rekening bank. Tapi sebenarnya sebelum masuk ke rekening bank, masuknya ke virtual akun ShopeePay Bapak Ibu terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan tinggal tarik dananya Bapak Ibu ya ke dalam rekeningnya Bapak Ibu. Nah, nanti ini yang mana Mbak Aci yang dimasukin? Ini coba nih di bagian bawah, paling bawah itu kan ada tambah rekening bank. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tambah rekening banknya. Oke, agak lemot ya. Oke. Oke, ini misalnya nama rekening banknya, jadi nanti Bapak Ibu lengkapnya ya yang sesuai ada di buku rekeningnya itu siapa, kemudian masukkan nomor rekeningnya, kemudian nama banknya apa, nanti banyak pilihan kok di situ, kemudian wilayahnya daerah mana, sama cabangnya cabang mana, gitu. Kemudian nanti tinggal diatur sebagai rekening, gitu. Nanti kalau sudah bisa langsung diklik simpan. Gitu, oke. Jadi kalau untuk rekening bank sesimpel itu kok Bapak Ibu ya, tinggal dimasukin aja, ada pilihan-pilihannya, Bapak Ibu tinggal ngikutin arahannya aja. Gitu, oke. Kita kembali. Nah, selanjutnya mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan terkait untuk setting akun juga, nanti langsung di chat aja ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih caranya upload produk. Nah, upload produk masih di kolom saya, ya. Saya itu di bagian ujung, ya. Ini kan dari beranda, kemudian ke saya, betul. Saya ujung kanan bawah, lalu upload produk, lihat di bagian ujung kiri atas, ya. Ibu belum upload produk, tulisannya adalah mulai jual. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah upload, tulisannya jadi toko saya, ya. Nah, itu ya si mulai jualnya di ujung kiri atas, coba diklik. Oke. Nah, lalu yang harus dilakukan adalah tambah produk baru. Oke, tambah produk baru bisa 3 pilihan, bisa kamera, bisa foto, bisa Instagram. Kamera itu kalau misalnya Bapak Ibu di galerinya belum ada foto, lalu pengen foto produk secara langsung, itu bisa langsung pakai kamera, atau kalau Bapak Ibu sudah ada produknya ya, biar masuk nyarinya ke galeri bisa pakai si foto. Coba kita pakai foto aja ya. Jadi nanti masuknya ke galeri. Nah, itu kita coba masukin jualan masker. Kita coba jualan masker ya. Oke, ini masker nih. Masker kita masukin. Fotonya kita atur. Kalau sudah, checklist kanan. Oke, nah ini kalau di Shopee enaknya kita bisa ngatur-ngatur warnanya. Jadi bisa diterangin, bisa ada filter-filternya gitu. Cuman kalau saran saya pribadi, baik kalau fotonya sudah bagus, pakai gambar yang asli saja. Jadi nggak perlu pakai filter yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kalau pakai aneh-aneh filternya nanti dan nanti takutnya ekspektasi yang si customer itu
harapkan warnanya ternyata tidak sesuai dengan aslinya gitu. Jadi kalau bisa sudah pakai foto yang asli saja ya. Jadi kalau tidak ada perubahan langsung klik ujung kanan atas tanda checklist oranye. Oke, sudah jadi nih. Kalau sudah jadi, selanjutnya tinggal tulis nama produk. Kan jualan masker ya. Kalau jualan masker nanti tinggal ditulis aja nama judul produknya, misalnya masker batik, masker motif batik 3 lapis gitulah ya. Masker 3 lapis. Ya, kemudian tulis date-nya. Nah, deskripsi produk ini yang tadi Aci bilang, gimana caranya Bapak Ibu menceritakan tentang produk apa sih yang Bapak Ibu jual, gitu ya. Nah, tuh. Dari udara kotor maksudnya. Ya, motif ini bagus untuk melindungi dari udara kotor dan polusi misalnya. Oke, kemudian dibuat dengan bahan katun yang berkualitas. Dibuat dari bahan katun yang berkualitas, lembut, dan tidak gerah dipakai misalnya. Tidak gerah ketika dipakai. Kemudian terdapat kantong yang bisa tisu atau lapisan lainnya. Terdapat kantong yang bisa diselipkan tisu atau lapisan lainnya. Itu kemudian bisa dijelasin misalnya cara perawatan. Enter ke bawah, cara perawatan. Cuci dengan sabun mandi, lalu jemur di bawah panas matahari. Kemudian bisa disetrika dengan suhu yang medium, panas medium. Bisa disetrika dengan suhu panas yang medium. Oke, ini mungkin contoh sekilasnya ya. Nanti kalau ada ukurannya pun juga boleh ditulis ukuran masker, misalnya ukuran masker. Misalnya masker itu ukurannya berapa sih? 10 ya, 10 dikali 3 cm. Misalnya, ini saya nggak salah aja Bapak Ibu, ukurannya nggak paham. Ya, misalnya ukuran masker 10 kali 3 cm, terus dengan berbagai macam motif batik pilihan. Motif batik pilihan. Oke. Nah, udah setelah itu masuk ke bagian kategori. Kalau untuk masker kategorinya apa sih Mbak Aci? Kalau untuk masker ke bagian otomotif ya, karena ini kalau masker non medis ya. Kalau masker non medis kita pilihnya ke otomotif, nanti ada masker. Kecuali kalau Bapak Ibu maskernya masker nanti bisa gitu ya. Aksesoris paling bawah.
aksesoris pengendara motor. Aksesoris pengendara motor. Nah, itu ada masker. Nah, jadi tadi masuknya ke otomotif, terus aksesoris pengendara motor, ya, masker. Ya. Tuh, ada 3 ini Bapak Ibu ya masuknya ya, otomotif, aksesoris pengendara motor, lalu ke bagian masker. Betul, oke, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya untuk merek karena belum ada merek, untuk merek dimasukkannya adalah tidak ada merek. Ya, pilih yang paling atas yang tulisannya tidak ada merek. Kemudian untuk harga, untuk harga bisa dimasukkan sesuai dengan yang harga jual Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jualnya harga jualnya 10.000, jual di Shopee pun juga tidak perlu markup karena Shopee pun tidak ada potongan biaya apapun. Jadi masuknya saja harga jualnya 10.000. Kemudian selanjutnya stok. Stok ini Bapak Ibu bisa isi stok sesuai dengan stok yang ready atau yang tersedia rumah atau di gudang. Ya, taruhlah misalnya 100. Kemudian variasi. Nah, variasi ini fungsinya adalah apabila Bapak Ibu, ya misalnya si maskernya ini punya berbagai macam motif yang berbeda, warna yang berbeda. Misalnya ada warna putih, hitam, itu bisa, atau misalnya beda ukuran. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada model-model variasi atau motif-motif, tidak diisi pun tidak apa-apa. Ya, tapi ini kita coba aja untuk warna, kasih ada warna putih, hitam, sama tadi kan ada hijau ya, coba tambahin hijau. Oke, hijau. Oke, kalau misalnya sudah, kalau Bapak Ibu ada foto boleh pakai foto, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, kemudian di bawahnya ukuran, tapi kalau ukuran tidak perlu, tidak usah. Jadi kemudian tinggal di paling bawah Bapak Ibu atur stok dan harga. Nah, atur stok dan harga misalnya, nah itu diklik dulu ya. Nah, kan tadi misalnya variasinya ada 3 nih, ada putih, hitam, hijau. Nah, harganya misalnya sama semua nih, 10.000 semua, putih 10.000, hitam 10.000, hijau 10.000. Gitu. Kalau harganya mau berbeda-beda pun juga bisa, ya misalnya putih 5.000, putih 9.000, sisanya 10.000 itu bisa. Terus kemudian langsung diatur, itu bisa. Jadi harganya berbeda-beda bisa. Ya, kemudian stoknya pun per varian juga bisa diisi. Ya, misalnya putih tersedianya ada 100, ya atau sisanya ada 100 masing-masing atau 30 gitu ya. Kemudian langsung klik simpan. Oke, kalau sudah simpan, kemudian kita ke berat. Kita ke berat. Berat itu Bapak Ibu kan silakan masukkan berat itu berat setelah barang di packing. Jadi kalau berat di Shopee ini kan pakai gram. Kemudian saya sarankan untuk yang dimasukkan itu adalah berat setelah packing. Jadi misalnya berat masker itu taruhlah bisa muat 100 misalnya. 1.000 gram misalnya ya. Nah, tapi kan butuh yang namanya packing. Atau misal untuk 100 masker bisa memuat 800 gram deh, misalnya 800 gram. Kemudian untuk packing masker butuh packaging yang beratnya 200 gram nih. Kalau sudah dimasukin total berarti kan 1.000 gram. Berarti nanti Bapak Ibu masukinnya adalah 1.000 gram. Gitu. Jadi berat produk ini adalah berat net ya. Beratnya itu antara berat produk aslinya dengan si packaging. Kemudian setelah itu klik simpan. Oke, klik simpan, kemudian kondisinya tentu saja baru. Ya, kemudian grosir baru. Oke, nah grosir ini Bapak Ibu bisa menentukan kalau misalnya mau beli produknya Bapak Ibu di atas. Jadi kalau misalnya beli belanja di bawah 2 lusin, harga tetap normal 10.000 per
kalau Aci beli banyak nih, misalnya di atas 2 lusin, nah Bapak Ibu bisa kasih harga grosir. Nah, tapi kalau harga grosir ini, cuma bisa digunakan apabila variasinya sama. Coba bentar, untuk harganya dirubah dulu, Man. Harganya sama aja, 10.000 semua. Nah, kemudian masuk ke bagian bawah harga grosir. Nah, harga grosir misalnya kalau beli satuan atau 1 sampai 1 lusin masih harganya 10.000 masih sama. Nah, ini kalau misalnya beli di atas 2 lusin, jadi antara 24, ya minimal belanja 24. Maksimum kuantitinya 50 misalnya. 50, harga satuannya jadi 9.000. Nah, kemudian bisa lagi tambah lagi. Jadi bisa berlapis gitu Bapak Ibu bikin harganya ya, dari 51 sampai 100. Salah di bawahnya, Man. Oke, nah 51 sampai 100. Nah, harga jualnya jadi 8.000. Oke, nah sudah. Jadi nanti bisa dipahami ya, kalau nanti beli di bawah 24, harganya tetap harga jual satuan 10.000 harga awal. Tapi kalau beli antara 24 sampai dengan 50, harga satuannya menjadi Rp9.000. Tapi kalau belanja lagi lebih banyak lagi, 51 sampai 100 itu jadi 8.000 per. Dan ini nanti otomatis ya, ketika si customer Bapak Ibu belanja sesuai dengan kuantiti sebanyak itu, harganya otomatis mengikuti dengan harga yang Bapak Ibu telah tentukan. Lalu diklik simpan ujung kanan atas. Nah, selanjutnya ke bagian bawah, ukuran paket ini hanya opsional saja sih. Ukuran paket ini kalau misalnya Bapak Ibu jualan barang yang memang bentuknya seperti volume, itu perlu dikasih tahu ya, tapi kalau tidak ada pun juga tidak apa-apa. Jadi perlu dikasih tahu nih ukuran paketnya lebar berapa, panjang berapa, tinggi berapa. Kalau misalnya ini hanya sebagai informasi saja sih sebetulnya kepada pihak logistik gitu ya. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini Bapak Ibu bisa mengatur jasa kirim. Jadi jasa kirim mana Ibu mau aktifkan dalam pengiriman produk tersebut. Jadi untuk produk tersebut misalnya mau pakai yang biar lebih cepat, bisa diaktifkan si Gosen atau si Grab. Ini misalnya JNT Express. Nah, ini bisa diaktifkan JNT-nya. Jadi JNT-nya diaktifkan, terus kan di situ ada tulisan saya akan menanggung ongkos kirim, itu jangan hijauin. Jadi udah biarin aja dia begitu ya. Nah, kemudian balik lagi. Nah, kemudian mana lagi nih mau diaktifin? Si cepat. Diaktifin. Mbak Aci, aku mau semuanya diaktifin, boleh. Nah, kemudian dikasih tombol hijau ya. Itu tandanya diaktifin. Oke, kemudian balik lagi. Mana lagi nih? JNE reguler. Aku nggak mau pakai JNE misalnya nggak mau pakai JNE, makanya JNE-nya dimatiin aja, tuh, jadi JNE nggak dipakai, ya, tuh JNE-nya nggak dipakein. Kemudian mana lagi nih biar cepat, Grab Express, Gosen sama Grab Instan, coba diaktifin lagi satu-satu, coba dicek lagi, sudah hijau, aman. Kita balik lagi, kita ngeliat si Gosen, oke sudah hijau, aman. Nah, si Grab Express instan boleh diaktifin. Nah, itu hijau. Nah, oke, udah aman. Nah, selanjutnya sudah tinggal diklik simpan. Ujung kanan atas simpan. Nah, udah. Jadi itu adalah logistik yang Bapak Ibu bisa pakai terhadap produk ini. Kemudian habis itu nanti bisa dilihat itu produk Bapak Ibu itu merupakan produk pre-order atau tidak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan waktu lebih pembuatan dan pengiriman daripada 7 hari, ya, Bapak Ibu bisa diaktifkan untuk pre-ordernya. Tapi kalau misalnya waktu pengiriman yang harus dilakukan di Shopee adalah maksimum 2 hari, ya sebetulnya 2 hari. Tapi kalau misalnya mau lebih dari 7 hari karena harus
ya itu Bapak Ibu klik pre-order. Tapi kalau misalnya tidak, pre-ordernya dimatikan saja. Nah, ini dimatiin pre-ordernya karena Bapak Ibu, oh enggak Mbak Aci, aku ada kok ready stock kok, bisa segera cepat dikirim. Makanya pre-ordernya nggak usah diaktifkan. Tapi kalau Bapak Ibu perlu bikin dulu dan lain sebagainya, itu diaktifkan. Gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi tampilkan produk, itu harus dicentang. Dan kemudian ke bawahnya lagi share ke sosial media, share ke Twitter, share ke Facebook gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung bisa nge-share produknya Bapak Ibu ke sosial media, itu bisa langsung di ijoin gitu ya. Kemudian setelah semuanya selesai ya, sudah keisi semua, ya langsung klik ujung kanan atas. Nah, dari sini tuh bisa langsung nih Bapak Ibu, ketika kita upload produk di Shopee, langsung bisa di-share. Share-nya bisa kemana aja, bisa ke WhatsApp, Line, Instagram, bisa ke Messenger, kemudian Facebook, Twitter, atau mau salin itu bisa juga. Bapak Ibu mungkin mau punya sosial media lainnya, ya, atau media chat lainnya, Bapak Ibu bisa salin tautannya, nanti tautan produk ini bisa ke copy di sosial media Bapak Ibu. Gitu. Oke, setelah sudah, oke, produk terdaftar tuh. Nah, itu nanti kan masih hitam tuh. Nah, tinggal aja tuh di klik close-nya, ujung kanan, nah, klik X ya. Nah, itu. Kemudian nanti kalau setelah produknya sudah terupload, nah Bapak Ibu, kita fitur naikkan produk. Ini bukan. Nah, iya betul. Nah, fitur naikkan produk, oke, langsung klik oke. Nah, jadi fitur naikkan produk ini adalah produk kita itu akan selalu berada di kategori produk kita, produk yang si masker ini, gitu. Nanti setiap 4 jam sekali produknya akan selalu naik terus, gitu. Jadi ini salah satu promo yang paling murah dan efisien sih menurut Aci ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu selalu upload produk, selalu naikkan, 4 jam sekali naikkan, 4 jam sekali naikkan, gitu ya. Kemudian itu tadi sudah upload produk. Selebihnya kalau ada yang bingung upload produk, bisa langsung ke chat lagi ya, ke bagian nya. Jadi nanti bisa kita bantu untuk menjawabnya. Oke. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah upload produk, biasanya tampilan tokonya akan berubah Bapak Ibu. Ya, coba kebagi ke toko saya. Nah, tampilan ininya akan berubah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanya nih, Mbak Aci, nanti kalau misalnya ada nota penjualan, notifikasinya di mana? Nah, ini di bagian atas ini ada bagian tulisan penjualan saya, ya, kelihatan ya penjualan saya. Di situ tinggal lihat riwayat penjualan. Jadi di situ nanti akan ada, ya, coba klik penjualan saya ke riwayat penjualan. Ya, bisa diklik kan ke lihat riwayat penjualan. Diklik. Nah, ini kan ada bayar, ya. Belum bayar ini, yang bagian belum bayar, coba. Nah, bagian belum bayar ini adalah untuk customer yang dia sudah check out, ya, tapi belum bayar. Nah, kalau untuk itu Bapak Ibu jangan sampai dikirimkan terlebih dahulu karena statusnya masih belum bayar. Kemudian kalau customer-nya sudah bayar, makanya dia statusnya akan pindah menjadi dikemas. Ya, nah nanti dikemas ini tandanya Bapak Ibu harus segera mempersiapkan barangnya untuk segera dikirim. Lalu kalau misalnya sudah, Bapak Ibu hanya perlu untuk memasukkan nomor resinya saja, ya. Kemudian setelah masukkan nomor resi, nanti otomatis dari sistemnya Shopee status barang akan berubah menjadi dikirim. Ini adalah produk-produk yang sedang dikirim, gitu ya. Kemudian kalau produknya sudah sampai di customer, itu akan ada tulisan selesai, gitu. Terus kalau misalnya produknya ada produk yang dibatalkan sama customer, itu nanti akan muncul
Ya, itu karena biasanya barang biasanya dia itu mau batalin aja si customernya gitu ya. Kemudian pengembalian kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai yang dirasa oleh customer tidak sesuai. Jadi dia biasanya minta pengembalian atau uang minta dibalikin gitu. Nah, itu alur riwayat ini ya untuk penjualan ya. Gitu. Kemudian back. Oke, kita kembali. Nah, di sini ada saldo penjual. Ya, di bawah saya ini ada saldo penjual. Saldo penjual ini isinya adalah hasil penghasilan kita. Ya, hasil penghasilan kita setiap kali itu sudah melakukan transaksi. Ya, jadi nanti uangnya masuk ke sini dulu Bapak Ibu. Masuk ke sini dulu, nanti Bapak Ibu silakan melakukan penarikan. Ya, nah ini penarikan. Misalnya mau tarik saldo semuanya boleh, nanti tinggal konfirmasi. Ya. Nah, setelah itu konfirmasi lalu nanti uangnya akan masuk ke rekening pribadi kita, akan diproses terlebih dahulu. Ya. Jadi masukkan ini, kemudian masukkan PIN, lalu nanti udah uang diproses oleh tim Shopee untuk informasikan nih ke banknya. Minta tolong di transfer gitu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu melakukan penarikannya di jam-jam yang jam-jam kerja ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau misalnya hari ini mau narik tapi nariknya jam 11 malam, yang otomatis tim Shopee akan memprosesnya besok harinya ya, keesokan harinya. Semakin cepat semakin Bapak Ibu mengikuti menariknya di jam kerja, tim Shopee pun juga akan secepat mungkin gitu ya. Oke, kemudian kita kembali. Nah, kita kembali lalu nanti sudah. Mungkin kalau ini adalah setting-setting toko ya, semuanya ya. Oke, kemudian lalu nanti Bapak Ibu kita mau coba gimana caranya supaya tokonya Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur gratis ongkir ya atau subsidi gratis ongkir di tokonya. Kita kembali lagi ke bagian awal, ke bagian beranda. Beranda itu di ujung kiri bawah. Ya, jadi tampilan ini lagi ya, ini tampilan home. Kemudian kita lihat di atas itu ada tulisan gratis ongkir ekstra. Yang tulisannya ekstra. Nah, kemudian sudah masuk. Setelah masuk, kita ke bagian bawah. Jadi scroll aja terus ke bagian bawah. Oke, scroll ke bagian bawah. Kemudian ada tulisan daftar sekarang. Nah, daftar sekarang sudah ketemu, lalu nanti scroll paling bawah. Kalau ini sudah selesai ya, sudah daftar. Jadi nanti tinggal scroll bagian bawah, kemudian daftar sekarang. Nanti kalau daftar sekarang itu Bapak Ibu tinggal masukkan ya nomor IKTP-nya Bapak Ibu, ya harus IKTP. Kemudian harus upload foto selfie Bapak Ibu dengan foto IKTP-nya, ya. Jadi masukkan foto selfie Bapak Ibu dengan IKTP-nya. Jadi nanti misalnya ini IKTP Bapak Ibu ya, IKTP kemudian di foto tapi lebih ke detailnya KTP-nya pun juga harus bisa kelihatan. Gitu. Ya. Selebih ini ada lagi pertanyaan yang kira-kira mau ditanya nggak Bapak Ibu? Untuk berkenaan dengan sejauh ini seperti apa? Oke, Mbak Ersi. Boleh. Materinya udah selesai? Sudah Pak, sudah cukup, sudah sampai di daftar gratis ongkir kok Pak. Oke, kalau gitu nanti tanya jawab yang lebih detail bisa, kita kan ada di grup. Oh boleh. Nah, ada di grup, kita lanjut di grup jika masih kurang. Tapi kalau untuk pertanyaan masih ada waktu, silahkan. Siapa yang mau bertanya dari teman-teman, kita sampai 11:30 lewat 10.
Nanti mungkin Aci dan tim akan kembali men-sharekan ini ya, link untuk yang kemarin. Jadi perlu untuk data dirinya Bapak Ibu nih ya, yang kemarin mungkin belum pada isi untuk link itu link peserta Bapak Ibu kehadiran yang ada di sini. Nanti itu penting sekali untuk tim Shopee karena untuk report kami juga kepada tim Kemendak. Jadi minta tolong Bapak Ibu nanti mohon diisi ya. Gitu. Kalau yang belum ngerti bikin akunnya lagi, itu monggo sekali bertanya di grup itu ada Aci, ada. Silakan jangan malu-malu. Gitu. Oke, mungkin kalau ini saya serahkan lagi ke Pak Dahir. Monggo, Pak. Iya, tadi saya ngelihat cara spek produk masker, Mbak ya. Oh, Pak. Ada kan pengisian spek produk masker. Oh, ada Pak, boleh. Tadi saya lihat. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi, masuk nggak masker itu kadang-kadang kan ada 1 lapis, 2 lapis, terkadang di dalamnya itu apakah terdapat kasa? Nah, itu Mbak yang mau saya tanyakan. Mungkin dari teman-teman UKM, mengantisipasi dari produk tersebut, mana yang kira-kira dapat dipakai lebih kepada yang membutuhkan masa COVID ini, Mbak. Kalau standarnya sih Pak yang bagusnya kan memang 3 lapis ya Pak ya, tapi paling tidak itu kan kalau untuk yang non medis aja sebenarnya 2 lapis pun selama bahan dasarnya pun sudah cukup tebal sih sebenarnya nggak masalah Pak, karena kan bukan cuma selapis jadi aja gitu yang penting Pak, yang penting kan memang ada urutan lapisannya. Jadi kami sih sebenarnya tidak ada masalah ya untuk non medis ini, kami serahkan juga daripada kapasitas UKM juga untuk produksinya, kita bantu support dan sejauh ini pun kalau mungkin kisi-kisi juga nih untuk Bapak Ibu, penjualannya sendiri pun alhamdulillah stabil, terutama untuk produk-produk esensial, salah satunya masker itu memang sangat membludak sekali. Jadi mungkin kami pun dari pihak Shopee butuh juga support dari Bapak Ibu selaku UKM untuk bisa ayo dong bantu kami juga untuk menyediakan banyak masker. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling membantu gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu nih perlu, aduh Mbak Aci, aku harus nulis deskripsi produk seperti apa ya, atau tampilan masker foto produknya itu seperti apa ya, gitu. Jadi nanti kalau ini Bapak Ibu bisa coba sebagai referensi di tim Shopee kan sudah banyak sekali yang jualan masker ya. Mungkin bisa dicontoh sedikit ya, nggak apa-apa sih nyontek-nyontek dikit ya kayak deskripsi produk gitu. Kurang lebih produknya mungkin hampir-hampir sama nih dengan yang saya jual gitu. Lihat deskripsi produknya seperti apa. Terus si toko B ini masker, cara ambil fotonya seperti ini ya, gitu. Jadi bisa juga Bapak Ibu bikin foto produk seperti itu. Itu sih pokoknya mengingatkan lagi, yang penting adalah foto produk juga sama Bapak Ibu tulis deskripsi produk, biar orang-orang semakin yakin tentang produknya Bapak Ibu, gitu. Kurang lebih gitu sih Pak Dayar. Oke, memang saya udah berapa nyobain masker. Kalau terlalu tebal juga Mbak. Betul. Banget jadinya panasnya lari udah kalau sendiri. Jadi udah. Kalau gitu kan bikin penyakit baru Pak namanya Pak ya. Itu kan. Nah, jadi mungkin ini juga untuk perhatian buat teman-teman para UKM. Alangkah baiknya membuat masker bahan yang berlapis. Yang lembut lah, betul. Jadi ya nggak susah juga. Kita kan nggak sah. Sampai saya berpikir nih lama-lama gue pakai helm full face. Ya saya kasih sih teman-teman sebelum membuat produk juga pasti research lah ya, sudah 1-2 untuk dibuatnya gitu. Jadi saya yakin sih nggak jauh dengan yang sudah bermerek. Jadi jangan takut Bapak Ibu, karena kebutuhan sekarang juga semakin meningkat gitu. Tidak hanya masker, ini informasi juga kan kita sebentar lagi kan juga memasuki bulan Ramadan juga Bapak Ibu. Sekiranya ada yang mau berjualan makanan atau misalnya jualan fashion, itu hajar aja Bapak Ibu, karena otomatis online ini insya Allah masih tetap jalan ya, semakin meningkat, bahkan kami juga harapkan di Ramadan ini semakin meningkat. Jadi mudah-mudahan saling, jadi karena kalau saran Aci, jadi karena tokonya Bapak Ibu itu jadi one stop,
Jadi ketika customer masuk ke tokonya Bapak Ibu, oh mau beli ini ada, oh mau beli itu ada, oh makanan juga ada nih tiba-tiba gitu ya. Jadi Bapak Ibu sediakan itu nggak masalah. Gitu. Oke Mbak Arsi, mungkin dari teman-teman ada yang itu yang mau tambahan, mungkin dari di mute Pak, mic-nya di para pelaku MK yang kami hormati bahwa ini pengalaman saya pribadi. Saya juga kan sementara ini saya membeli beberapa masker. Ternyata memang masker ini ada yang ukuran kecil, ada ukuran yang sedang, ada yang ini. Nah, maksud saya begini, mungkin MKM sudah menentukan segmen-segmen tertentu yang Ibu bidik, mungkin segmen yang ukuran segini, ini supaya pas orang itu beli. Nah, pengalaman bagi saya, keluarga saya, ternyata memang ada yang pas, ada yang kekecilan, ada yang kendor, ada yang, nah, maksud saya, jadi ada segmen bidik dengan ukuran-ukuran tertentu, supaya Ibu nanti produknya itu, terutama masker itu, jadi pas kepada orangnya gitu. Itu aja sih saran dari saya. Mungkin tapi saya yakin bahwa para UMKM sudah terpikiran. Saya hanya mengingatkan kembali aja, barangkali ada kelupaan. Saya yakin UMKM lebih ahli tentang itu. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Aci. Hadir. Siapa yang mau bertanya? Ini Ibu Titin kayaknya. Oh, Bu Titin. Oke, Bu Titin. Ya, Assalamualaikum Mbak Aci. Waalaikumsalam. Semuanya, teman-teman semuanya. Ya, ini saya mau nanya masalah yang promo di Shopee, teknisnya gimana ya Mbak? Promo iklan buat ngedongkrak itu caranya gimana penjualan? Saya cerita sedikit nih ya. Saya udah masuk ke Shopee 2 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu dapat branding dari Shopee Gas to Campus senilai 5 juta. Nah, itu penjualan bagusnya luar biasa. Penjualan luar biasa sampai kita kelar gitu. Karena timnya kan memang dari ITS waktu itu keren banget ya. Tapi begitu usai juga saya. Sayang banget gitu. Karena kan timnya kan nggak siap gitu. Waktu itu di ITS luar biasa banget lah penjualan sampai kita keteteran saking overload gitu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah gimana caranya saya untuk bisa ngembaliin situasi yang kemarin itu, kondisi yang kemarin itu, teknisnya untuk promo-promo itu. Oke, jadi kalau di Shopee, jadi gini, kebetulan pasti akun jualan Ibu kan sudah punya banyak ini ya Bu ya, pasti ya review jejak-jejak review testimonial dari orang-orang ya. Nah, itu satu nilai jual plus lagi bahwa sudah ada jejak pembelian nih. Jadi itu orang-orang biasanya trust-nya pun juga akan tetap pada selanjutnya. Ini Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini kalau sudah tahu ya, pernah tahu kalau di Shopee ini kan kita suka ada yang namanya diskon gitu ya. Promo diskon, betul. Nah, ini mungkin saya mau coba masuk dulu ke akun saya sebentar dulu ya. Itu bisa Bu, misalnya kita boleh pakai, jadi kalau di Shopee ini kan ada banyak sekali fitur promo ya Bu ya, jadi bisa pakai diskon, bisa pakai voucher toko gitu, bisa juga pakai iklanku kalau mau yang berbayar ya. Gmail.com, sebentar Bu, saya coba kasih contoh dulu ya. Oke, ini sebentar saya share screen dulu. Ini tapi bisa dilakukan kalau Bapak Ibu buka buka toko di Shopee, buka web. Jadi ini ada namanya Seller Center Bapak Ibu. Bu Titin ini sudah kelihatan ya. Seller Center bisa bukanya di shopee.co.id atau misalnya kalau buka aplikasi Shopee via web nih Bu, ya, buka aplikasi via web. Itu nanti kan login, habis itu nanti itu muncul Seller Center. Ini mungkin sekilas aja Bu ya, nanti Ibu bisa coba sendiri. Kemudian, nah di bagian kiri ini, jadi ini sebenarnya fungsinya hampir sama seperti apps juga, cuma bedanya di sini kita bisa pakai promosi nih Bu. Ya, ada fitur promosi di sini ada macam-macam Bu. Misalnya kita klik nih promosi saya. Oke.
Ya, bentar. Jadi disesuaikan sama budget kita Nah, gitu ya. promosi saya, betul. Kalau promosi saya itu pun juga macam-macam, Bu. Sebentar, Ya. ini nggak mau keluar. Oke. Nah, promosi ini banyak, Bu. Yang mau berbayar pakai iklanku bisa. Jadi itu nanti pakai per klik gitu, Bu ya. Itu Ya. sesuai budget, sesuai dengan keyword. Mungkin Ibu pernah pakai, entah mungkin SEO Google dan sebagainya, itu kurang lebih kerjanya hampir sama ya. Kemudian promo toko itu seperti halnya Ibu mau bikin tag diskon Ibu di produknya. Dan biasanya itu akan menjadi daya tarik untuk customer-nya ya. Misalnya pasti ada tag diskon 10% aja, kan mata customer kan udah hijau banget ya, Bu. Iya. Jadi bisa digunakan seperti itu gitu ya. Kemudian voucher toko. Nah, Ibu bisa bikin voucher toko, Bu. Misalnya nih minimum pembelanjaan 100.000 bisa dapat potongan voucher 5.000 gitu. Pokoknya setiap pembelian berapa bisa dapat voucher gitu ya. Kemudian produk-produk pilihan juga, ini kalau produk pilihan kita bisa nampilin nih, Bu, produk-produk mana yang direkomendasiin. Itu nanti munculnya di bagian atas-atas ketika orang masuk ke toko kita. Gitu ya. Ini kalau ini paket diskon ini lebih kayak bundling kalau nggak salah. Voucher ikuti toko. Nah, ini penting banget nih, terutama buat Bapak Ibu yang baru bikin toko juga gitu ya, biar tokonya followersnya banyak. Ya, jadi kalau misalnya ngikutin toko kita, follow tokonya Bapak Ibu, kemudian belanja juga di toko Bapak Ibu, nge-follow tokonya Bapak Ibu, si customer itu dapat kesempatan untuk dapat potongan belanja kalau mau belanja di toko kita. Nah, ini nanti ada di seller center, ini semuanya ini bisa ditentukan jadwalnya, mulainya kapan, selesainya kapan, jam berapa. Atur ya. Betul, bisa diatur sendiri. Dan ini lebih enak diaturnya memang pakai web, Ibu ya. Pakai laptop. Jadi tampilannya juga lebih. Udah sih, jadi ini fitur promo di kita banyak banget. Kita kembalikan lagi sama seller mau pakai mana sesuai dengan kemampuan. Gitu aja paling. Baik, makasih banyak Mbak Aci penjelasannya ya. Sama-sama Bun. Oke, dari teman-teman UKM masih ada waktu. Apa aja Pak yang mau ditanyakan sekitar produk? Nah, di antara Bapak Ibu ada nggak yang produk sembako? Halo? Halo? Nah, kalau nggak ada yang tanya, apakah masih ada penjelasan lagi dari Mbak Arsi mengenai yang produk-produk UKM ini mengenai di Shopee untuk mengisi waktu? Mungkin cukup sih. Mungkin kembalikan lagi ke peserta kalau misalnya ada yang kurang jelas atau takutnya kepotong-potong karena sinyal ya. Tanyain. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riyati dari Kabupaten Tangerang. Saya tertarik dengan dari Shopee ya. Ya, betul. Kan baru sekarang ini bismillah mulai online, dan saya setuju dengan tagline tadi one stop shopping. Kebetulan saya punya brand toko saya itu Riamat one stop shopping. Jadi selain menjual produk saya sendiri dengan brand yang awalnya itu goreng olahan sebak kacang dan cemilan Nusantara, saya juga menjual semua produk-produk baik punya teman-teman maupun seperti yang tadi Bapak sampaikan sembako. Jadi mengikuti customer di mana customer butuh, insya Allah kami bisa menyediakan. Apalagi seperti saat ini memang kondisinya kita harus lebih membaca peluang di depan sana, apa yang kira-kira dibutuhkan masyarakat yang sekarang dengan corona ini gitu. Dan sekali lagi mohon bimbingannya, dan untuk sembako kami sudah mulai ada peran seperti paket gitu, tapi untuk stok-stok di lapangan ini yang kami kerepotan dan dengan harga-harga yang kita tidak mengendalikan
terkendalikan. Itu mungkin mohon bantuannya dari pihak pemerintah juga. Bagaimana caranya untuk menekan tapi harga itu tetap stabil. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Cukup. Oke, baik Ibu, Bu Suryati. Tadi agak doubling ya, mungkin ada yang dekat dari Ibu, jadi agak doubling. Jadi perangkatnya terlalu dekat, jadi perangkat yang satu didoubling. Mungkin intinya gini aja Bu, Ibu kan dalam menekan penjualan ya. Betul Bu? Baik. Nah, jadi mungkin Arsi bagaimana untuk dengan penjualan dari karena Ibu ini, Bu Suryati, itu dia bermanuver ke arah sembako. Tapi yang sekarang nih Bu Suryati produknya apa Bu? Saya kebetulan karena berawal dari Suryamat One Stop Shopping, saya juga menjadi dari produk-produk seperti produk hand sanitizer, lalu ini kebetulan produk-produk dari UKM Kabupaten, hand wash sama disinfektan, dan alhamdulillah kami juga menerima kerjasama di koperasi ya PBB. Kami membackup kebutuhan untuk masker Bapak, dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali bersinergi dengan konveksi di sekitar kita, memberdayakan masyarakat yang tadinya bingung harus bagaimana. Kami membagi baju yang dijahit dan mengikuti standar yang ada, kami kirim ke koperasi PBB. Oke. Begitu Bapak. Baik, mungkin ada penjelasan dari Mbak Arsi sedikit ke Ibu Suryati. Jadi bagus sekali Ibu kalau misalnya saling membantu juga Bu ya, karena sekiranya memang sebenarnya banyak juga satu mungkin Ibu kelebihannya adalah Ibu bisa mengoperasikan teknologi ya, paling enggak gitu internet, jadi sama-sama bisa saling membantu teman-teman UKM dirasa kurang bisa mengoperasionalkan teknologi itu, sama-sama saling bersinergi. Nah kemudian kalau untuk masalah seperti sembako itu sangat tidak ada masalah sekali Bu ya untuk jual di Shopee, tapi yang penting untuk terutama untuk ibu yang baru mungkin berkecimpung di dunia online, mungkin harus terlebih dahulu tentang cara packagingnya Bu. Packagingnya Bun, untuk gimana nih caranya dari tempat betul, entah biasanya taruhlah gula atau minyak ya, untuk bisa dipaketin itu seperti apa yang safety, entah nanti isinya pakai bubble wrap, entah isinya pakai gabus-gabus yang mana nanti itunya akan padat. Itu packaging dulu ya kan, kesiapan di situ juga. Masalah harga, kalau masalah harga sih tentu saja sebenarnya kalau Shopee sebenarnya kita ada namanya tim untuk produksi, jadi kita, tapi sebenarnya semuanya masalah harga itu pure dari UKM-nya sendiri Bun. Jadi kita tidak mematok harus yang dijual harga sekian, tapi yang masih make sense ya Bun ya, karena misalnya kayak jual masker pun sekarang kalau jual harganya sangat-sangat tidak masuk akal dan manusiawi, itu sudah pasti kita take down. Nah, begitu mungkin hal yang sama dengan beberapa produk lainnya. Jadi kami pun juga tahu sih Bun, misalnya kayak Mbak Aci aku mau jual gula tapi gula lagi mahal-mahalnya nih misalnya ya, kita nggak bisa menghambat pertumbuhan harga juga, jadi kita sih tetap aja silakan aja mengikuti dengan harga jual yang memang sekarang sedang ada gitu sih Bun. Jadi kita tidak ada masalah harga, kita kembali lagi ke seller gitu. Yang penting selebihnya Bunda mau jual sembako ABCDE, yang penting Bunda tahu siap dalam melakukan packagingnya barang tersebut, itu tidak ada masalah. Itu aja, support. Terima kasih Pak Aci supportnya. Oke Bu Suryati, udah ya, sama-sama. Ada lagi Ibu, Bapak, silakan yang mau bertanya Mas untuk mengisi waktu. Masih ada? Pak, itu mic-nya di. Saya mau nanya sama seluruh peserta. Tadi kan ada motivasi dari motivator Ibu tadi. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira waktu yang diberikan itu sangat singkat atau sedang atau gimana? Atau mungkin gimana? Saya mohon
mohon ini ya, evaluasinya dari Bapak Ibu. Atau penting atau nggak penting ya? Saya hanya minta komentar aja. Makasih. Dari saya sangat penting, Bapak. Penting ya. Oke. Kira-kira waktunya menurut Ibu masih kurang sekali atau gimana tadi itu? Atau cukup? Kurang, Pak. Kurang ya? Oke. Betul ya, semua katakan kurang ya. Berarti penting berarti Ibu ya. Ya Betul, Bapak Pak. Ibu ya. Betul ya. Kalau kurang, kira-kira dikasih waktu berapa menit lagi